Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa sama-sama beribadah di hari Minggu pagi ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin belajar mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman Engkau bisa menjadi satu kebenaran dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mempraktekkan itu setiap hari dalam kehidupan kami. Serta kami semua, serta saya yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema yang akan saya bawakan dalam khotbah saya berjudul Bapakku dipermuliakan. Dan kata-kata itu diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalimat ini atau kata-kata ini Yesus ucapkan menjelang hari-hari akhir daripada kehidupan dia selama dia di bumi. Dan saya sementara mempelajari kitab Yohanes sudah sekitar lebih dari 3-4 bulan belum selesai. Dan hari ini saya mau bagikan beberapa hal secara singkat apa yang saya dapatkan selama saya mendalami surat atau Injil Yohanes ini. Dan doakan supaya ini juga bisa suatu waktu bisa menjadi buku yang bisa membantu banyak orang untuk bisa belajar mengenal firman Tuhan dengan lebih baik. Nah, menariknya begini. Di surat Injil Yohanes ini, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka hanya ada sedikit kejadian yang terjadi itu di luar Yerusalem. Maksudnya apa? Kalau kita lihat tanda merah dalam Alkitab kita, kalau apa yang Yesus ucapkan, maka hampir 90% yang Yesus ucapkan itu terjadi di Yerusalem. Dan sisanya hanya beberapa yang terjadi di luar Yerusalem. Yohanes pasal 1 merupakan kata-kata pengantar. Pada mulanya adalah firman. Yohanes pasal 1 ayat 19-28. Kemudian dikatakan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus, tapi di mana dia berada? Di Yerusalem. Yohanes 1 ayat 35-50, Yesus ada di Galilea. Yohanes 2 ayat 1-11 di Kana Galilea. Yohanes 2 ayat 12, Yesus di Kapernaum Galilea. Coba perhatikan, pasal 1 ada sebentar Yerusalem, kemudian di Galilea, Kana, Kapernaum. Semuanya di Galilea. Tapi di pasal 2 sampai di pasal ketiga, dikatakan Yesus itu pergi ke Yerusalem untuk ngapain? Untuk merayakan Paskah. Dan di dalamnya ada percakapan dengan Nikodemus. Yesus ada di Yerusalem. 2 pasal. Pasal keempat dari Injil Yohanes, Yesus di Samaria. Kemudian kita belajar ada pengajaran yang berkata bahwa kalau menyembah Tuhan ada dalam roh dan kebenaran, bukan lagi lokasi. Yohanes pasal 4 ayat 43-54, Yesus pergi ke Galilea. Yohanes pasal 5, Yesus merayakan hari raya Yahudi. Di mana dia perginya? Ke Yerusalem. Yohanes pasal 6 di Galilea, itulah kemudian muncul pengajaran tentang roti hidup. Yohanes pasal 7 sampai pasal 10 tentang hari raya Tabernakel. Di mana Yesus? Di Yerusalem. Yohanes pasal 10 hari raya Hanukkah. Di mana Yesus? Yerusalem. Yohanes 10 ayat 42 sampai 40-42, Yesus di Sungai Jordan, tempat di mana Yohanes membaptis di Galilea. Tapi Yohanes 11 sampai 12, Yesus ada di Betani, cerita tentang Lazarus dekat Yerusalem. Yohanes 12 sampai Yohanes 20, Yesus masuk ke Yerusalem untuk hari raya Paskah sampai kematian dan kebangkitannya. Yohanes 21 baru Yesus di Galilea. Nah, kenapa saya mau sharing ini? Kalau kita membaca Injil Yohanes, maka kebanyakan kita akan menemukan perdebatan yang tajam. Sampai ada lebih dari 2 kali Yesus hampir dilempari batu atau hampir dibunuh orang. Karena isi daripada percakapan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dengan para imam-imam, itu sangat tajam perdebatannya.
Dan sehingga menimbulkan perasaan yang amarah daripada orang-orang pada saat itu, tokoh-tokoh agama kepada Yesus. Nah, contoh itu tidak kita temukan ketika Yesus ada di Galilea dan tempat yang lain. Maka kalau kita baca Alkitab dengan teliti dalam dalam Injil Yohanes ini, maka pembicaraan yang sangat tajam antara Yesus dengan tokoh-tokoh agama terjadi di Yerusalem. Karena dulu kan kita berpikir, wah kalau ngajak orang Alkitab harus tajam seperti Yesus berbicara. Kebenarannya adalah kata-kata tajam itu terjadi di Yerusalem. Wajarlah tempat di mana pusat keagamaan Yahudi itu berasal. Jadi dari apa yang saya simpulkan, ini kesimpulan saya. 80% cerita daripada Injil Yohanes menceritakan Yesus ada di Yerusalem. Dan 90% pengajaran Yesus di Injil Yohanes terjadi di Yerusalem. Dan isi pengajaran di Yerusalem sebagian besar adalah tentang perbedaan pengajaran antara Yesus dengan otoritas agama Yahudi pada waktu itu. Kesimpulan saya begini. Injil Yohanes ditulis kepada orang Yahudi Kristen yang sudah lama menjadi murid Yesus untuk menguatkan, mengingatkan iman mereka yang lagi goyah dan menyatakan bahwa memang Kristen sudah harus pisah dengan Yahudi karena isinya adalah perbedaan antara Yesus dengan keagamaan atau tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Itu adalah kira-kira kesimpulan saya. Dan ada banyak hal juga yang saya temukan. Berharap kita bisa belajar sama-sama dan itu bisa menjadi bahan yang membantu banyak orang lebih dekat dan lebih bisa menggali firman Tuhan. Hal yang berikut yang saya temukan dari Injil Yohanes, ada kata-kata testimoni, testify dan testified atau kesaksian ditulis sebanyak 21 kali. Kata-kata glory atau kemuliaan, memuliakan, dipermuliakan, glorify dan glorified itu ada 36 kali. Dan kata-kata tinggal atau remain atau abide dalam bahasa Yunani meno itu ada 41 kali. 41 kali. Nah, kata tinggal pertama kali kita bisa menemukan di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Dan dikatakan begini, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kata tinggal pertama kali muncul di Injil Yohanes adalah ketika Roh Kudus tinggal di atas Yesus atau di dalam Yesus. Dan kata yang sama dipergunakan dalam Yohanes 1, 38-39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi yang artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Kata yang sama dipergunakan. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat dia di mana ia tinggal. Dan di hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi kalau kita baca di sini, kata tinggal itu ada secara metafora, ada juga secara konkret. Yaitu sesuatu yang hinggap ke seseorang, tetapi juga tempat tinggal orang itu disebut juga remain. Di mana kamu remain, di mana kamu abide, kamu tinggal di mana? Oh, saya remain, saya abide di situ. Dan kata yang sama, meno, dipergunakan untuk menjelaskan itu. Saya sudah pernah cerita tentang bagaimana pemikiran Yahudi tentang abstrak dan konkret. Jadi kata-kata tinggal di atasnya itu adalah pengertian abstraknya. Pengertian konkretnya, rumah tempat tinggal, itu adalah remain atau abide. Kata yang sama dipergunakan. Maka kemudian kalau kita pelajari dalam konkordansi Alkitab,
ya, dalam bahasa Yunaninya ada dalam namanya Strong G3306, meno, yang berarti abide atau tinggal. Nah, waktu orang baca strong, maksudnya itu bukan kuat, tetapi orang yang menerjemahkan itu namanya James Strong. Makanya kata konkordansi Yunani sekarang disebut strong konkordansi. Itu bukan konkordansinya kuat, tetapi marga daripada si penulis itu. Ditulis tahun 1880, James Strong. Kata-kata meno ada tiga pengertian. Ketika itu tempat, itu berarti tempat tinggal, rumah, atau dia tidak pindah, dia akan selalu di situ. Sementara kata kedua adalah waktu, yang berarti tidak binasa, akan terus berlanjut atau tidak hilang. Sementara kata meno untuk keadaan berarti menjadi satu atau tidak berbeda. Jadi kalau kita baca ini kata-kata tinggal di dalamku atau tinggal di dalam Kristus, maksudnya bukan tempat tinggal, maksudnya juga bukan, bisa juga terus berlanjut. Tetapi kalau saya lihat pengertiannya adalah menjadi satu atau tidak berbeda. Jadi kalau Yesus tinggal dalam kita, orang lihat kita, orang lihat Kristus, orang bilang, tidak ada bedanya. Menjadi satu, tidak berbeda. Dan di dalam Yohanes pasal 15 yang kita baca sebagai perikop kita, ada paling tidak 3 hal yang disebut sebagai tinggal. Yohanes 15 ayat 4-8, tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 9-10, tinggal di dalam kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 11, tinggal di dalam sukacita Kristus. Dan inilah yang merupakan bahan pelajaran saya pada minggu pagi hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 4-8, tinggal di dalam Kristus. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dengan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hanya 4 atau 5 ayat ini saja, kita menemukan berkali-kali Yesus berkata, tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia yang tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka dan seterusnya. Berkali-kali Yesus bilang kata-kata tinggal dalam aku. Nah, kalau kita lihat pengertian tadi, maka tinggal bisa berarti bahwa kita tidak berubah. Melalui waktu kita masih ikut, kita menjadi setia. Kita tetap menjadi setia karena melewati waktu kita tetap sama. Atau tinggal secara keadaan, maksudnya adalah kita atau Kristus atau kita tidak berbeda dengan Kristus. Yesus seperti begitu, begitulah juga kita. Itulah pengertian daripada tinggal. Dan sering juga di ayat yang ke-7 itu orang sering salah mengartikannya. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau kita buang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kelihatannya orang bisa pakai ayat itu untuk bilang, ya saya doa apa aja Tuhan pasti jawab. Jadi kalau saya tidak dijawab doa saya, berarti Tuhan itu tidak betul. Dan banyak orang yang memilih untuk tidak percaya Tuhan. Dia ambil ayat ini dan dia bilang, saya minta mobil, tuh tidak dapat mobil. Kan ayat itu bilang bahwa minta apa saja. Tetapi ayat ini bilang, jika kamu menjadi mirip seperti aku, dan firmanku mirip seperti kamu. Lihat ya,
Jadi artinya adalah bahwa bukan satu keadaan yang sederhana. Bahwa kita, karena kita ikut firman Tuhan, kita menjadi mirip dengan Kristus. Itulah pengertian daripada tinggal di dalam Kristus. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus, Alkitab berkata, inilah cara Bapa dipermuliakan, yaitu kita akan berbuah banyak. Poin saya yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Hari ini banyak orang Kristen, waktu kita bicara tinggal dalam Kristus, kita berpikir itu hanya suatu ungkapan metafora yang tidak ada maksud apa-apa. Atau suatu keadaan yang terjadi pada 2000 tahun lalu yang sudah tidak lagi berlaku pada saat ini. Tetapi kalau kita melihat kontekstual daripada apa yang kita pelajari, maka tinggal di dalam Kristus dan firman di dalam kita, maksudnya adalah bahwa kita itu menjadi mirip dengan Kristus. Tetapi juga melewati waktu, kita tidak berubah, artinya kita tetap setia. Jadi kesetiaan mengikuti kita berjuang menjadi mirip dengan Kristus. Hari ini kenapa orang tidak berbuah banyak? Masalahnya bukan karena firman Tuhan tidak berkuasa. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu hebat, hidup dan kuat, living and active. Masalahnya bukan karena Tuhan sudah berhenti bekerja untuk memenangkan banyak jiwa. Masalahnya bukan karena kemampuan daripada kita. Ya, kalau kita tidak bisa mampu, maka kita tidak bisa memenangkan jiwa. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita menjadi makin hari makin mirip dengan Yesus. Karena apa yang ditulis dalam firman Tuhan bagi kita hari ini, semakin kita mirip dengan Kristus, sama seperti juga firman Tuhan ada dalam kita, jadi kita makin mirip dengan firman Tuhan, maka kita bisa berbuah banyak. Dan karena itu Bapa dipermuliakan, dan karena itu kita adalah murid Tuhan. Hari ini banyak sekali orang berpikir murid Tuhan itu adalah program. Dan banyak sekali orang gereja-gereja bikin kelas-kelas pemuridan, program-program pemuridan, bahkan bikin materi-materi kelas-kelas pengajaran untuk pemuridan. Pemuridan tidak ada hubungannya dengan kelas-kelas, tidak ada hubungannya dengan program-program. Pemuridan dari bahasanya itu berarti orang yang mirip dengan gurunya. Dan itulah prosesnya. Proses seseorang yang lahir baru, tetapi kemudian dibentuk sedemikian dengan waktu, dibimbing, dibentuk, diajari, sampai satu waktu tujuan akhirnya adalah menjadi mirip dengan Kristus. Dan itu adalah tujuan dan cara dan prinsip daripada pemuridan. Nah, kita berkata, dengan cara begini, kita adalah, atau Anda adalah murid-murid yang sejati, the true disciples of Jesus. Poin saya yang pertama, tinggal di dalam Kristus artinya mirip dengan Kristus. Yang kedua, tinggal dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, waktu kita baca di sini, menariknya ada di sini, brother sister. Dia tidak berhenti kasih, stop. Dia mensambut dan kata-kata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat ini mengajar kepada kita bahwa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan bukan bicara tentang kita itu ke gereja, kita itu kemudian menyanyi I love you Jesus, kita kemudian angkat tangan kita bilang kita menyembah Dia, kita angkat tangan kita memuji Dia, kita bilang kita mengasihi Dia, bukan. Oh, saya melayani Tuhan, saya jadi pendeta, saya jadi pemimpin lagu, saya jadi apapun itu. Dan saya berkata, saya mengasihi Tuhan. Bukan. Mungkin iya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena Yohanes 15 ayat 10 bilang begini,
if you obey my commands, then you love me. Hal yang kedua yang menarik waktu Yesus bicara tinggal di dalam aku, dia bilang adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Dan waktu dia bilang tinggal di dalam kasih-Nya, dia tidak bicara kasih dalam konteks yang kita bayangkan. Dia bicara konsep kasih dalam bentuk ketaatan. Jika kita menuruti firman-Nya. Dan dia sebut namanya perintahku. Dan kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Kamu akan menjadi tidak berbeda dengan kasih-Ku. Kamu akan menjadi sama dengan kasih-Ku. Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Remain in His love. Nah, inilah yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya bilang tadi, sering kita menganggap kita sudah mengasihi Tuhan karena kita melayani. Mungkin iya. Tetapi kalau kita baca di sini, dia bicara kasih itu adalah ketaatan. Dan Yesus menunjukkan ketaatan dia sampai sebegitu rupa. Dan ketaatan itulah yang dikatakan memuliakan Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-11 dikatakan, dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Menarik adalah di sini kata-kata ketaatan itu juga berhubungan dengan kemuliaan Allah, kemuliaan Bapa. Dikatakan Yesus yang adalah Tuhan Allah itu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Dan bahkan bukan cuma merendahkan diri, dia taat, bahkan taat sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dan tindakan ketaatan itulah dikatakan mendapatkan kemuliaan. Dia diglorify, dipermuliakan. Bagaimana dipermuliakan? Nama Yesus membuat segala macam di dunia dan di sorga akan bertekuk lutut. Dan segala lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Hari ini kita belajar bahwa yang namanya tinggal dalam kasih Tuhan tidak berarti bahwa kita itu melakukan suatu tindakan pelayanan. Tidak berarti bahwa kita itu sibuk aktif dengan semua tindakan-tindakan kegiatan gereja. Sama sekali tidak ada hubungannya. Yang disebut sebagai mengasihi Tuhan adalah ketika kamu dan saya, Anda dan saya, kita memilih untuk mau taat firman Tuhan. Dan karena ketaatan itulah, Alkitab berkata seperti Kristus. Dalam ketaatan itulah, dia mempermuliakan Bapa, dan dia sendiri pun dipermuliakan dengan namanya. Akan semua lidah mengaku dia adalah Tuhan itu. Soal ini pesan yang kedua bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana, apakah kita mau taat firman Tuhan? Apakah kita mau punya waktu betul-betul mempelajari firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan, supaya kita tahu yang mana kita mau taat? Cara bagaimana kita mau taat? Seperti apa ketaatan itu? Atau kita hanya memilih yang umum, yang general? Jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang tanpa Alkitab pun semua hukum mengatur begitu, hukum negara mengatur begitu. Tapi yang dimaksudkan dengan firman Tuhan jauh lebih dalam. Ada banyak hal, banyak prinsip, banyak aturan, banyak kebijaksanaan, banyak keindahan, banyak kepintaran, banyak hal yang hebat dari firman Tuhan yang kita perlu menggali supaya kita tahu bagaimana kita mentaati firman Tuhan itu. Yang kedua adalah remain in His love. Yang ketiga adalah bersukacita seperti sukacita daripada Kristus.
Yohanes 15 ayat 11 sampai ayat 13. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, saya sengaja memisahkan bagian ketiga ini dengan kata-kata ketaatan tadi. Karena bagi saya bagian ketiga ini adalah merupakan hasil. Dikatakan remain in his joy, remain in my joy, atau my joy remain in you, kata Kristus. Dan menurut saya, ketika berbicara tentang mengasihi satu sama lain, hasilnya adalah sukacita. The joy of Christ itu pasti ada dalam kita. Karena Kristus sebegitu mengasihi sampai rela mati. Dan itulah kasih yang paling tertinggi. Dan dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. So hal yang ketiga yang saya mau sharing adalah remain in his joy. Bertinggallah di dalam sukacita. Artinya ketika Yesus mengasihi, dia bersukacita. Dan harusnya kita punya sukacita yang sama seperti Kristus. Remain in his joy. Tinggal di dalam sukacitanya. Dan menurut saya, konsep di sini kalau tadi kasih yang pertama itu adalah bicara ketaatan. Kasih yang kedua sekarang menurut saya adalah perbuatan daripada mengasihi itu. Karena dia bilang sacrifice adalah the highest point daripada mengasihi. Yang kasih yang sebelumnya bicara ketaatan, sekarang kasih yang berikut adalah tindakan bagaimana mengasihi itu. Dan saya suka sharing 1 Korintus 13. Bagi saya itu perfect. Saya ingat pembimbingan pertama saya waktu saya jadi murid Tuhan. Pembimbing saya seorang Filipina, saya ingat waktu itu bertemu dengan saya. Dan inilah ayat yang dibukakan kepada saya. Ayat tentang mengasihi. Saya tidak akan lupa karena inilah pembimbingan pertama setelah saya jadi murid Tuhan. Dia buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dia katakan kasih itu sabar. Bahasa Inggrisnya adalah suffer long. Walaupun kita suffer panjang, kita tahan. Nah, sabar di sini mungkin terjemahannya bisa sama, bisa juga lebih dalam penerjemahannya. Waktu dia bilang suffer long, artinya kita dalam keadaan kesusahan sekalipun. Apalagi pandemi COVID seperti begini. Banyak di antara kita yang mungkin struggle. Anak-anak kampus, anak-anak single, orang menikah, orang pebisnis. Ya banyak kena impact di situ. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita mengasihi, kita akan tahan menghadapinya. Suffer long. Kasih itu murah hati. Dia bilang kind. Kasih itu tidak. Nah menariknya adalah kalau bagian pertama, kedua itu adalah positive statement. Bagian ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 statement itu negative statement. Kasih itu envies not. Tidak cemburu. Tidak iri hati kepada orang. Ya kalau kita lihat orang lain mencapai kesuksesan, kita berbahagia. Kita tidak boleh iri hati. Ketika kita iri hati, nggak ada kasih dalam diri kita. Kasih itu tidak memegahkan diri, not flaunt. Kasih itu tidak berbangga, tidak hebat dengan dirinya, tidak kayak everybody knows saya punya pencapaian, tidak begitu. Kasih tidak sombong, tidak puff up, tidak kayak merasa di atas. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, not improper. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, not seek on its own. Kasih itu berarti dia memperhatikan kepentingan orang lain. Kasih itu berarti dia rendah hati. Kasih itu berarti dia low profile. Kasih itu berarti dia melakukan hal yang sopan. Kasih itu bukan tidak pemarah saja, tapi dia berkata not easily provoked. Tidak gampang diprovokasi menjadi marah.
Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam bahasa Inggrisnya, thinks no evil. Jadi tidak berpikir yang jahat kepada orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Not rejoice in iniquity. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu berani pikul segala sesuatunya. Bukan menutupi, tapi bears all things. Dia bisa handle banyak hal. Kasih itu percaya kepada banyak hal. Believe all things. Kasih itu mengharapkan banyak hal. Hope all things. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Endures all things. Dan menariknya adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia Alkitab menulis tidak koma, tetapi dia mengulang katanya. Love is kind. Love is patient. Love is not envy. Love is not frown. Love is not puffed up. Love is not. Love is not. He is not. It is not. Dia mengulang-ulang. Artinya adalah bahwa kamu harus lihat bahwa inilah karakter Tuhan itu. Inilah gambaran tentang Tuhan itu. Dan kalau kita bicara kita mengasihi, haruslah makin hari makin kelihatan semua 14 unsur ini di dalam kehidupan kita. Di mana kita suffer slow, kita murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih itu kita mau memikul segalanya, mau memikul banyak hal. Kita mau percaya akan banyak hal. Kita mau berharapkan dan kita mau menanggung segala sesuatu. Kita endures all things. Dan ini adalah remain in His love. So hari ini, brother sister, Bapak Ibu sekalian, saya tahu akan ada banyak hal yang ingin kita bicarakan. Tapi waktu kita terbatas. Saya membatasi pelajaran saya sampai di sini dan dengan 3 hal. Waktu kita bicara bahwa kita tinggal di dalam Kristus, maka ada tujuannya. Kita harus tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam kasih-Nya, tinggal dalam sukacitanya. Kenapa? Coba, apa tujuannya? Yang pertama, supaya kita jadi fruitful. Remain in Christ supaya kita bisa fruitful. Remain in His love supaya kita mau taat, kita mau sukacita taat firman Tuhan. Dan remain in Christ supaya kita tahu bersukacita sama seperti sukacita Kristus. Kalau Kristus tinggal dalam Bapa, Kristus adalah sama dengan Bapa, kita pun harus mirip dengan Kristus. Mirip dengan Kristus dalam karakternya, mirip dengan Kristus dalam ketaatannya, dan mirip dengan Kristus dalam kasih-Nya dan sukacitanya. Semoga kita bisa bertumbuh, semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ajari kami untuk bisa menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Engkau. Maksudnya adalah hidup kami, hati kami, karakter kami menjadi mirip dengan Engkau dan tidak goyah iman kami. Supaya kami bisa tahu artinya tinggal dalam Kristus, menjadi mirip dengan Kristus. Kami tahu artinya tinggal dalam ketaatannya, menjadi mirip dengan Tuhan dalam ketaatannya. Dan tinggal di dalam sukacita, memiliki sukacita yang sama seperti sukacita Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, serta kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.